banyak model yang diadopsi ya. Kalau di Indonesia kan sekarang lagi ngetren Merdeka Belajar ya, ataupun kurikulum Merdeka. Tapi fenomena itu memang betul terjadi saat ini ya, bahkan tidak hanya di tingkat satuan pendidikan ya, bahkan di lingkup masyarakat pun implementasi dari Merdeka Belajar itu betul-betul terjadi. Hal ini saya jumpai ketika cara belajar masyarakat kita itu sekarang itu berbeda ataupun berubah gitu ya. Sekarang mungkin Anda di kelas pernah mendengar ataupun belajar ataupun mungkin pernah disampaikan oleh dosen ya mengenai pembelajaran sinkronus ya dan asinkronus. Mungkin banyak juga yang salah persepsi bahwasanya sinkronus itu berarti apa? Langsung atau tatap muka, sedangkan asinkronus itu tidak langsung ataupun tidak tatap muka. Tapi dua-duanya itu pengertian tersebut keliru. Yang benar sinkronus dan asinkronus itu dua-duanya memang tanpa tatap muka ataupun daring. Ya, kalau sinkronus itu dia biasanya menggunakan LMS ya. Biasanya juga pakai WA group, tapi dia terstruktur ataupun terjadwal. Misalnya pakai virtual meeting, misal Zoom, Webex ataupun Gmeet gitu ya. Tapi intinya dia pakai fasilitas live chatting. Jadi kalau Anda bersua dengan mentornya ya, Anda bisa bertanya langsung pada saat itu juga, pada saat online. Dan biasanya juga dilengkapi dengan latihan soal online. Beda lagi dengan model yang kedua yaitu asinkronus ya. Dia sama-sama ya, sama-sama menggunakan LMS, sama-sama menggunakan WA group misal. Tapi dia biasanya pakai fasilitas recording, rekaman ya. Persis sampai yang kita gunakan kali ini ya, pakai recording ataupun rekaman. Jadi meeting kita hari ini tuh sebetulnya mengadopsi keduanya ini ya. Ya sinkronus ya asinkronus karena di mix lah gitu ya. Karena sinkronus kita pakai Zoom memang hari ini. Tapi karena tadi saya sampaikan ya kepada panitia bahwasanya pada hari ini ya tanggal 20 ini kebetulan saya ada di Malaysia ya di Bandara Kuala Lumpur. Jadi kemungkinan untuk mengatasi terkendalanya sinyal ataupun komunikasi ya secara virtual semacam itu saya istilahnya prepare jagani dengan membuat rekaman semacam ini. Jadi boleh dibilang rekaman ini adalah asinkronus ya, sedangkan Zoom yang kita lakukan pada pagi hari ini itu adalah sinkronus. Oke, pergeseran dalam cara belajar, cara mencari informasi, sumber informasi dan cara mengaksesnya masyarakat saat ini berubah. Guru dalam mengajar juga berubah ya, meliputi teaching style-nya dia berubah, lalu teacher student interaction-nya berubah ya. Kalau kita sekarang sebagai guru pengajar itu mendekati murid itu enggak semudah dulu ya. Karena kita harus paham karakter masing-masing, sedangkan anak-anak saat ini itu kan ada sumber informasinya terbuka gitu ya. Dan mereka juga agak-agak ya itulah generasi milenial. Kita juga harus menyesuaikan gitu ya agar tetap terjalin ini teacher and student interaction. Lalu teknologi use in teaching ya, teknologi yang dipakai di dalam pembelajaran. Kalau dulu mungkin cukup berhenti pada penggunaan proyektor, misal penggunaan PowerPoint, tapi sekarang coba Anda lihat setelah adanya pandemi ya, fenomena itu mulai bergeser ya. Fenomena itu mulai bergeser. Dulu pakai CD interaktif gitu ya. Sekarang sudah mulai bergeser dengan penggunaan semacam ini ya, virtual meeting ataupun penggunaan teknologi-teknologi yang lain. Lalu ada yang namanya assignment atau text given ya. Ini bagaimana cara kita menilai itu sekarang juga berubah loh ya. Sekarang kita gunakan aplikasi-aplikasi assignment yang secara otomatis gitu, nilainya bisa langsung muncul, bisa langsung keluar ya. Jadi siswa itu bisa langsung mengukur kemampuan dirinya semacam itu.
ataupun reward and punishment-nya juga sekarang kita harus itu. Tapi intinya itu semua adalah pergeseran dalam cara mengajar guru di kelas itu berubah ya. Sekali lagi saya tekankan yang utama adalah metode, bukan materi ya. Metode, bukan materi. Metodenya aja banyak yang bisa kita adopsi. Ada yang namanya Montessori ya, ada yang namanya STEM. Ini biasanya terkait bidang-bidang teknikal gitu. Ada juga yang kita bisa mengadakan semacam bootcamp ataupun pesantren ya, boarding gitu ya, bisa. Jadi intinya adalah metode yang dipakai gitu. Atau pula selain metode juga pemanfaatan teknologi, misal virtual reality, augmented reality, ataupun yang akan kita bahas pada acara hari ini adalah pemanfaatan teknologi pemindai QR code. Nah, mungkin kalau virtual reality dan augmented reality tidak saya bahas banyak, yang lebih saya bahas banyak pada pertemuan kali ini adalah pemanfaatan teknologi pemindai QR code atau quick response code. Seperti apa? Oke, tetap disimak pembahasan saya.